Eh, ini ular kamber itu, monok. Eh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Sehat, luar biasa, hebat. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh anak kami ketua kelas. Dipersilakan. Teman-teman sudah melakukan aktivitas belajar. Mari kita berdoa sesuai agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Baik, anak-anak sudah siap belajar pada pagi hari ini? Terima kasih. Nah, Bapak absen ya? Iya, Pak. Sudah hadir semua? Sudah. Ya, bagus. Jadi, anak-anak kami sudah hadir semua. Maka, sebelumnya, untuk menyemangatkan suasana di dalam kelas, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan judul Halo Kalau Bandung. Mohon berdiri. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, apa saja kegiatan yang anak-anak kami lakukan di selama belajar di rumah yang menyenangkan dan juga yang tidak menyenangkan. Jadi, anak-anak, siapa yang memberikan contoh kegiatan yang menyenangkan selama belajar di rumah? Ya, silakan. Iya, bermain bersama. Nah, tepuk tangan. Baik, siapa lagi? Iya, silakan. Iya, pergi ke pantai. Tepuk tangan. Baik, jadi itu tentang kegiatan yang menyenangkan yang itu belajar di rumah. Sekarang kegiatan yang tidak menyenangkan selama belajar di rumah, bagaimana contohnya, anak-anak? Ya, silakan. Iya, disuruh menyapu. Tepuk tangan dulu. Biar semangat. Apa lagi? Silakan lah. Menjaga adik. Iya, menjaga adik. Berarti anak-anak kami sudah mengerti kegiatan yang menyenangkan dan kegiatan yang tidak menyenangkan. Semuanya itu anak-anak, ya, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, selalu kita menuruti dan melakukannya dengan baik. Melakukannya dengan sungguh.
bahan ajar itu matematika. Setelah itu nanti disilakan dibaca ya selama 5 menit. Baca ya. Ini. Baik, setelah Bapak bagikan bahan ajar, silakan dibaca dengan baik dan dicermati dengan apa-apa saja isi daripada buku mata pelajaran matematika yang Bapak bagikan. Silakan selama 5 menit. Ya, silakan Nak. Baca ya. Silakan dibaca mana saja yang kurang dimengerti. Silakan. Baca ya. Baca bahan ajar di situ. Baik. Anak-anak, pada pagi ini di kelas 5 sudah pernah kita pelajari mata pelajaran matematika bentuk lingkaran. Masih ingat ya? Masih, Pak. Ya, kalau memang masih ingat. Jadi Bapak memesan kemarin yaitu benda-benda berbentuk lingkaran. Apakah sudah dibawa? Sudah. Iya, bagus. Jadi anak-anak, kalau sudah dibawa dinampakkan sama Bapak dulu mana benda-benda yang sudah dibawa. Iya. Iya. Yang ini sudah dibawa sama Bapak. Iya. Baik, anak-anak kami sudah membawa yang namanya benda-benda yang berbentuk lingkaran yang
unsur. Ada titik pusat lingkaran, ada diameternya, ada jari-jarinya, dan ada pemberengnya ya. Dan masih banyak lagi ya daripada bentuk di lingkaran yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah lingkaran. Terlihat di depan. Apa dibaca ini? Bagus, pandai anak-anak saya membaca ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang satu, dengan berdiskusi dapat menganalisis taksiran keliling dan luas lingkaran dengan tepat. Yang kedua, ya, dengan menemukan keliling lingkaran, maka kita mendapatkan suatu nilai B dengan benar. Jadi anak-anak, sebelum kita melanjutkan lagi, maka kita bernyanyi. Mau bernyanyi? Mau. Kalau mau bernyanyi silakan itu berdiri. Apa nyanyian kita yang kita sepakati semalam? Iya, lingkaran kecil. 3. Iya. Baik, anak-anak, ya, siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh benda yang berbentuk lingkaran yang sudah pernah kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, silakan nak. Iya, kelereng, bagus, tepuk tangan. Iya, kelereng itu kan bola, termasuk dia adalah lingkaran. Betul. Siapa lagi? Iya. Siapa? Iya, bola. Jadi bola itu termasuk lingkaran karena dia bentuknya bola. Selain bola, apa lagi? Buang logam. Siapa yang lain? Iya. Apa lagi? Iya, roda sepeda. Jadi semuanya itu yang anak-anak kami sebutkan itu adalah contoh-contoh daripada bentuk lingkaran. Kalau dia persegi bukan namanya lingkaran. Yang disebut dia lonjong bukan jadi lingkaran. Kuncinya adalah kalau dia bulat berarti dia itu lingkaran. Dan masih banyak lagi ya yang kita temui di rumah kita,
di lingkungan sekolah, dan di mana saja. Nah, jadi untuk lebih memantapkan penjelasan atau pengetahuan kita bersama, maka kita lihat di slide PPT berikut ini. Baik, silakan dilihat anak-anak daripada slide PowerPoint di atas. Mari kita baca bersama adalah pengertian lingkaran dalam ilmu matematika. Pengertian lingkaran adalah sebuah bank datar dan bank datar dua dimensi berupa kumpulan dari titik-titik yang membentuk sebuah lengkungan yang mempunyai panjang yang sama terhadap titik pusat lingkaran itu sendiri. Nah, anak-anak, inilah contoh-contoh benda berbentuk lingkaran. Apa ini? Jam. Iya betul. Kenapa dia dikatakan jam? Karena bentuknya bulat. Ini jam. Yang kedua, gambar apa ini? Iya, ini CD. Bentuknya juga lingkaran seperti ini. Gambar ini apa? Logam, ya. Jadi tertulis di situ apa itu? 1000. Iya, berarti anak-anak Bapak pandai ya. Bisa menyebutkan benda-benda yang ada di slide PowerPoint di atas ini. Yang keempat, gambar apa ini? Sepeda. Anak-anak kami sudah pernah bersepeda ya? Sudah. Jadi ini adalah ban sepeda. Jadi gambar di atas ada berapa jumlahnya? 4. Bentuk lingkaran. Ya, yang tadi jam dinding. Yang kedua ini adalah CD. Dan yang ketiga adalah uang logam. Dan yang keempat adalah sepeda. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah unsur-unsur lingkaran, ya, unsur-unsur lingkaran.
pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik-titik yang ada tepat di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya. Nah, ini adalah lingkaran. Ini adalah apa ini? Oh, betul. Ini adalah O. Ini titik pusat daripada lingkaran. Ya, ini adalah lingkarannya. Ini adalah titik pusatnya di dalam, di tengah-tengah daripada titik pusat lingkaran. Sudah mengerti? Baik, kita lanjutkan. Iya. Yang kedua, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Umumnya jari-jari lingkaran disimbolkan dengan R. Jadi ini dia. Silakan dilihat gambar lingkaran ini. Jadi ini tadi adalah apa ini? Titik pusat. Ini yang namanya apa nih? Berarti anak-anak bapak ya pandai ya. Ya, ini diameternya. Ya, dan ini adalah jarinya. Baik. Lanjut. Iya, yang ketiga, diameter lingkaran. Diameter lingkaran adalah sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Dapat disimpulkan bahwa panjang diameter adalah 2 kali lipat panjang jari-jari lingkaran. Diameter lingkaran sering disimbolkan dengan D. Nah, anak-anak, setelah kita baca bersama diameter lingkaran ini, tentu kita lihat gambarnya. Ini gambarnya. Ini apa ini tadi? Diameter. Disimbolkan dia D. Ya. Dan ini adalah jari-jarinya. Ya. Sudah paham sampai di situ? Sudah pandai membaca gambar lingkaran, ya. Dan seterusnya 4, tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, namun tidak melalui titik pusat. Ya, lingkaran hal ini agak berbeda dengan diameter yang melalui titik pusatnya. Ya, jadi anak-anak, mari kita perhatikan gambarnya. Ini adalah apa ini? Nah, ini adalah Tali busur. Ya, tali busur. Jadi di sini dia letaknya, anak-anak. Ya, baik. Selanjutnya, yang kelima, juri lingkaran. Nah, juri lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan dibatasi oleh seluruh unsur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Juring lingkaran dibagi menjadi dua,
yaitu juring kecil dan juring besar. Nah, ini dia gambarnya. Ini juring. Di mana juring juring kecil? Ini dia. Lanjut. Yang keenam, tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran adalah luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Ya, mari kita saksikan pada gambar adalah temberengnya. Ini tembereng lingkaran. Ya, baik. Ya, selanjutnya bagian nomor 7. Apa itu bagian nomor 7? Itu adalah apotema lingkaran. Apotema lingkaran adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema umumnya berada tegak lurus dengan tali busur. Nah, kita perhatikan gambarnya daripada apotema. Inilah apotema. Ya, ini dia. Ini adalah bentuknya, ini adalah bentuknya. Nah, ini adalah bagian nomor 8, busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis gembung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Busur pada lingkaran dibagi menjadi 2, yaitu busur besar dan busur kecil. Kita perhatikan gambarnya. Ini adalah apa ini? Busur besar. Dari sini dia A ke B. Dia itu dikatakan busur apa? Busur besar. Sedangkan gambar yang kedua adalah apa? Busur kecil. Di sini dia anak-anak. Bisa anak bedakan gambarnya? Bisa. Anak sudah mengerti daripada ya unsur-unsur daripada lingkaran. Baik. Untuk menghitung keliling lingkaran, diketahui diameter sebuah lingkaran adalah 50 cm. Tentukan keliling lingkaran tersebut. Diketahui diameternya. Ini dia. Ini adalah diameter. Berapa diameternya? 50 cm. Ini yang diketahui. Diketahui D diameter sama dengan 50 tadi. Kita pindahkan di sini. Ya. Maka V sama dengan 3,14 atau 12/7. Jadi ditanya keliling, K sama dengan V sama dengan D.
kali 50 sama dengan 100 berapa? 157 cm. Kenapa dapat jaring ini adalah karena keliling tadi ini rumusnya sama dengan I kali D diameter ini. Ya. Sedangkan Pi adalah 3,14. Jadi keliling sama dengan 3,14 kali 50 sama dengan ini jumlahnya. Jadi keliling lingkaran adalah 150 ke 150 cm. Kemudian melanjutkan menghitung luas lingkaran. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari berapa itu? 7 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Nah, kita jawab, kita selesaikan. Yang ditanya adalah apa? Jari-jari. Berapa jari-jarinya adalah 7 cm. Ini dia. Jari-jarinya setengah. Nah, ini adalah Pi. Rumus daripada Pi adalah 3,14 atau 22/7. Ditanya adalah apa yang ditanya? Luas. Nah, B kali R kuadrat sama dengan 22/7 kali 7 kuadrat. Nah, sama dengan 22 per 7 sama dengan kali 7 Jadi luas sama dengan 154. Jadi ini luas sama dengan B kali R kuadrat. Jadi luas lingkaran adalah 154 cm. Nah, untuk membuktikan ya nilai P di sini ada alat-alat dan bahan yang sudah kita sediakan tadi. Ya, ini dia bentuk contohnya apa yang anak-anak kami bawa, contohnya piring, roda, tunggu botol, gelas, benang, garis, kertas, pensil, dan pulpen. Itu alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk membuktikan nilai P. Inilah langkahnya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Pertama, kita kenali dulu benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Perhatikan ya dengan baik-baik. Yang pertama, roda. Ada roda delman, roda sepeda motor, roda mobil, dan lain sebagainya. Semuanya berbentuk lingkaran. Kedua, jam dinding. Ketiga, lensa kamera. Keempat, piring serta makanan di atasnya seperti pizza dan lain sebagainya. Kemudian ada benda yang biasa dibawa siswa ke sekolah, sarpen, untuk mempertajam pensil. Oke, itulah di antara benda-benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, kumpulan titik-titik itu yang mana? Kumpulan titik-titik itulah yang membentuk garis lengkung pada lingkaran. Kemudian, suatu titik tertentu itu yang mana? Kebanyakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Yang manakah yang dimaksud dengan suatu titik tertentu? Nah, suatu titik tertentu adalah titik di tengah lingkaran. Itulah titik pusat lingkaran. Oke, sekarang kita langsung masuk ke unsur-unsur lingkaran. Oke, ini adalah gambar lingkaran. Nah, unsur yang pertama, titik pusat lingkaran, yaitu titik yang berada di tengah lingkaran. Biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Nama lingkaran disesuaikan dengan nama titik pusat. Jika titik pusat disimbolkan dengan P, maka lingkarannya disebut lingkaran P. Jika titik pusat disimbolkan dengan huruf O, maka lingkarannya disebut dengan lingkaran O. Oke, yang kedua, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran biasa disimbolkan dengan huruf R. R singkatan dari radius. Jari-jari lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkungan lingkaran. Yang ini lingkungan lingkaran. Ada titik-titik di sini. Kita ambil misalkan ini titik A. Kita tarik garis lurus dari pusat lingkaran ke titik A. Nah, anggap ini lurus ya. Nah, ini dinamakan dengan R, radius atau jari-jari. Kemudian contoh kedua, di sini ada titik B. Kita tarik garis lurus. Nah, ini namanya jari-jari. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjutkan yang ketiga, diameter lingkaran. Biasa disimbolkan dengan huruf D. Diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Ingat, menghubungkan dua titik
ada 2 titik. Misalkan di sini ada titik P. Di sini ada titik Q. Kita hubungkan. Kita anggap lurus ya. Nah, ini garis PQ disebut dengan diameter. Ingat ya, dia harus menghubungkan 2 titik, kemudian harus melalui pusat lingkaran. Nah, jika tidak melalui pusat lingkaran seperti ini, misalkan di sini ada titik X, di sini ada titik Y. Kita hubungkan. Nah, garis ini menghubungkan 2 titik, tapi tidak melewati titik pusat lingkaran. Jadi ini bukan diameter. Oke. Yang ini disebut dengan diameter karena dia melalui 2 titik. Itu titik ini yang pertama, ini titik kedua, kemudian melalui titik pusat lingkaran. Maka ini dinamakan diameter lingkaran. Oke, kita lanjutkan ke unsur nomor 4, yaitu busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Busur lingkaran adalah garis lengkung pada lengkungan lingkaran, merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, manakah yang dimaksud dengan busur lingkaran pada gambar ini? Nah, contohnya yaitu garis lengkung AKB. Nah, garis ini disebut dengan busur lingkaran, yaitu busur AB. Kemudian contoh lain BQ. Nah, BQ ini juga merupakan garis busur lingkaran. Oke, kemudian contoh lain AKQ juga busur lingkaran karena dia garis lengkung pada lengkungan lingkaran, bagian dari keliling lingkaran. Oke. Kemudian unsur kelima yaitu tali busur. Tali busur yaitu garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lengkungan lingkaran. Tadi kita sudah mengetahui tentang busur lingkaran, yaitu garis lengkung dari 2 titik pada keliling lingkaran. Misalkan ini titik A, ini titik B. Nah, garis lengkung ini tadi merupakan busur lingkaran. Nah, kalau ditarik garis lurus dari A ke B, nah, garis lurus ini namanya tali busur. Jadi ini busur AB, yang ini tali busur AB. Oke, paham ya? Kemudian kita bandingkan dengan diameter. Diameter juga merupakan garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Seperti contoh di sini, yaitu titik P dan titik Q. Nah, apakah diameter termasuk tali busur? Jawabannya ya. Diameter itu termasuk tali busur, yaitu tali busur yang paling panjang pada suatu lingkaran. Oke? Sekarang kita masuk unsur nomor 6. Unsur nomor 6 yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ingat, dibatasi busur dan tali busur. Nah, seperti contoh di sini, ini ada busur AB, kemudian ada tali busur AB. Nah, daerah yang dibatasi 2 garis itu, ini ya.
daerah ini namanya Tembereng. Oke, bisa dipahami ya? Ingat ya, harus yang sesuai. Kalau busurnya busur AB, maka tali busurnya tali busur AB. Jangan busurnya busur AB, tali busurnya tali busur PQ. Itu salah. Jadi harus sama. Kalau busurnya busur AB, maka tali busurnya juga harus tali busur AB. Kita ambil contoh lain, misalkan ini kita anggap dengan titik Z. Nah, kita tarik garis dari P ke Z. Kita anggap pas ya. Ini ada busur PZ. Ya, PZ yang ini, garis lengkung ini. Kemudian ada tali busur PZ. Nah, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur ini, nah ini ya. Nah, ini namanya Tembereng. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Ini kita hapus. Oke, kita lanjutkan ke unsur nomor 7, yaitu juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Ingat ya, jari-jari tadi yaitu garis dari titik pusat lingkaran ke titik pada lengkungan lingkaran. Nah, ini jari-jari. Kemudian kita ambil lagi garis dari titik pusat. Kita anggap ini titik pusat O ke P, OP. Ini juga jari-jari. Nah, daerah ini namanya juring. Oke, bisa dipahami ya? Nah, begitu juga kalau kita bikin satu jari-jari lagi, misalkan di sini ya. Nah, ini ada titik apa ya? Titik R ya. Oke, ini ada titik R. Nah, OR, kemudian ada OQ, kemudian ada busur QR. Nah, daerah yang dibatasi dua jari-jari ini sama satu tali busur, nah daerah ini namanya juring. Oke, bisa dibedakan ya? Mana juring, mana Tembereng. Oke, kita masuk ke unsur nomor 8, unsur yang terakhir, yaitu apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, kita gambarkan. Misalkan ini ada pusat lingkaran, kemudian ada tali busur. Oke. Nah, ingat tadi apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Misalkan ini tali busur, ini pusat lingkaran. Nah, manakah garis terpendek? Ini ada beberapa garis, kita lukiskan ya. Nah, ini ada garis A, ini ada garis B, ini ada garis C. Nah, manakah yang paling pendek di antara tiga garis ini? Tentu yang paling pendek adalah garis C. Nah, yang garis C inilah yang disebut dengan apotema. Nah, garis C ini atau apotema tadi akan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat dengan tali busur. Oke, bisa dipahami ya? Demikian unsur-unsur pada lingkaran. Nah, jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masing-masing benda kita akan bagi sesuai dengan diameternya. Diameter CD, ya, diameter CD di sini
12 cm sampai di sini, maka kita akan potongkan untuk panjang pitanya. Ya, sudah. Lalu yang berikutnya masih ada ya, kita potong juga sepanjang 12 cm. Kita ikutin saja dengan pita yang di atas. Lalu yang ketiga, ternyata masih ada sisa ya. Panjang kelilingnya adalah 3 kali diameter dan ada lebihnya sedikit. Kita hitung berapa panjang lebihnya. Ya, kurang lebih sekitar 1,5. Maka bisa kita ketahui bahwa keliling lingkaran, ya, keliling atau keliling CD ini sama dengan 3, sekian dikali dengan diameter. Ya, berikutnya setelah penghitungan tadi kita mengetahui bahwa diameter lilin itu adalah 4,5 cm. Ya. Maka sekarang kita akan buka keliling dari lilin ini, ya, dan akan kita potong sepanjang 4,5 cm. Dan yang ketiga, nah, jadi ini ada lebihnya sedikit, akan kita pindahkan ke bagian bawahnya. Maka dari sini bisa kita ketahui bahwa keliling lingkaran adalah diameter dikali dengan, karena ini dapatnya 3 bagian ya, 1, 2, 3, maka diameter dikali dengan 3, sekian. Yang berikutnya kita akan menghitung keliling dari diameter lem. Ya. Kita samakan untuk diameter lemnya 5,5 cm. Ya. Nah, maka dari keliling kita dapatkan panjang keliling kita sama dengan 3, sekian dikali dengan diameter. Baik, anak-anak, setelah kita mencermati gambar di atas untuk membuktikan nilai pi, tentu anak-anak kami sudah tahu ya. Bagaimana cara untuk mencari diameternya, luasnya dan sebagainya. Jadi setelah kita mengamati dengan sungguh tadi bahwa sekarang anak-anak kami sudah membawa benda-benda yang Bapak pesan kemarin ya? Sudah. Gimana? Bapak bersama Bapak dulu. Gimana benda
silakan belajar dengan sungguh-sungguh dengan kompak. Baik kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Ya, silakan nak. Bagaimana cara mengukurnya? Sudah kita lihat tadi, sudah kita cermati dengan baik-baik. Seperti itu ya nak. Ya, diisi di situ nanti berapa ukurannya dituangkan di LKPD-mu. Tulis nama bendanya ya. Ukur seperti ini. Iya, seperti ini. Ambil ini, ujung ini. Kalau ambil ujung ini, maka ambil guntingnya. Potong. Ini dia. Ini potongnya. Iya, pandai na Bapak ya menggunting kita. Nah, lepas ya. Jadi kita ambil penggaris, ambil penggarismu. Coba ukur ini berapa. Coba lihat. Dari 0 sampai di sini berapa? Silakan baca nak. Berapa? Coba teliti ya. Begitu juga kelompok 2. Apa yang diukur? CD ya, silakan lingkarannya. Seperti ini. Nah, iya. Iya. Kurang ya. Itu yang paling ambil. Ya, kelompok 1, bagaimana kelompok 1? Mengerti? Ya, silakan ukur. Silakan sesuai dengan video tadi. Ukur CD-nya, ukur gelas kaca, apalagi pipa, dan tutup botol. Setelah kamu tahu nama-nama bendanya, ada di LKPD-mu, di situ tulis di situ nama-nama bendanya berapa saja 1 sampai dengan 4. Silakan tuliskan. Setelah kamu tuliskan nama bendanya, maka kamu sudah melakukan pengukuran tadi. Ya, silakan dituangkan di sini. Di kelilingnya ditulis di sini kelilingnya berapa. Contohnya CD kelilingnya berapa. Sudah diukur ya. Diameternya berapa. Ditulis dituangkan di sini. Ya. Dan keliling dan diameter sama dengan pi. Jadi ini pi-nya yang lebih itu yang dinamakan dengan pi. Ya, silakan nak. Untuk mengerti kelompok 3, silakan kamu kerjakan. Mau besar nilainya sama Bapak? Silakan belajar dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kelompok 2? Mau besar nilainya? Siapa yang tidak mau ujung tangan? Kalau tidak mau, ya tidak pintar namanya itu. Kita di sekolah itu menjadi anak-anak yang pintar. Nah, kelompok 2 sudah pintar semua. Ya, semangat ya nak mengerjakan tugas. Kelompok 1 bagaimana? Bisa, silakan. Hampir selesai ya. Hati-hati guntingnya ya, kena di tangan nanti luka, tahu di rumah sakit. Hati-hati, jangan terburu-buru. Ya, teliti. Bagaimana kira-kira? Ada yang kurang mengerti? Oh tidak, oh seperti itu. Ya, ukur diameternya, ini diameternya seperti skamator. Bagaimana? Ini nanti ya di kelompok berapa ini tadi?
tahu nanti siapa yang mau mengerjakan dengan baik. Ya, semangat. Semangat ya. Ya, kalau sudah Bapak katakan tadi, kalau kerja diskusi itu harus kompak. Ya, harus kompak. Kalau memang lembaga satu orang, silakan berikan ya tanggapan ya kepada teman yang lain. Ya, yang pertama adalah nama kelompok kita. Artinya kerja sama. Ini tulis nama benda. Apa nama bendamu tadi? Apa ini? Gelas. Ya, tulis di situ nama benda. Ya, ya nama ini nama yang di sebelahnya. Ya, di sebelah. Ini nama benda. Keliling, diameter, kan? Keliling diameter. Ya, ditulis nama biar tahu Bapak. Pak, baik, bagaimana? Sudah siap atau bagaimana? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Bagaimana kelompok 3? Jadi sudah semua ya? Baik, setelah anak-anak kami selesai mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan tahapan yang disediakan tadi, maka sekarang Bapak menilai apakah sudah benar atau bagaimana. Nah, sebelum kita saya periksa, maka kelompok 1 dulu dipersilakan untuk mempresentasikan di depan kelas. Siapa yang maju dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Atau kelompok 3? Yang mana? Yang mana? Ya, kelompok 1 dulu, karena dia nomor 1. Bagaimana kelompok 2, 3? Setuju? Oke, silakan dipresentasikan. Benda siding, pipa, gelas kaca, tutup botol. Ya. Keliling 37,7, 28,3, 23,6, 12,6. Diameter 12, 9, 7,5, 4. Keliling diameter sama dengan ini 3,14, 3,14, 3,14, 3,14. Iya, betul. Tepuk tangan. Itu perwakilan utusan kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana? Sudah siap? Kalau memang sudah siap,
Bagaimana jawabannya? Hasil pekerjaan kelompok 2 sama seperti dengan kelompok 1. Iya, hasil dari kelompok 1 sama dengan hasil kelompok 2. Bagus. Bagaimana kelompok ketiga? Silakan majulah. Jangan sama. Siapa tahu kan berbeda pendapat. Bagaimana cara menghitungnya, tapi terburu-buru cara pengerjaannya. Jadi silakan maju. Iya, kelompok 3. Silakan. Pundak, sidik, pipa, gelas kaca, tutup botol. Keliling 37,7, 8,3, 3,6, 11,6. Diameter 13, 9, 7,54. Keliling diameter 3,14, 3,14, 3,14, 3,14. Iya, tepuk tangan kelompok ketiga. Ya, tepuk tangan aja, semangat anak. Salah benar berarti kita memberikan suatu semangat. Nah, anak-anak, mungkin sudah saya lihat tadi yang dibacakan oleh kelompok ketiga mungkin sama dengan hasil kelompok 1 dan juga kelompok 2, juga kelompok 3, berarti benar yang telah kita buktikan, mencari pembuktian daripada speak tadi ya, seperti itu. Nah, berarti anak-anak kami sudah mengerti ya cara mengerjakan daripada membuktikan nilai P-nya. Baik, setelah kita mempresentasikan di kelompok 1, 2, dan 3, mungkin anak-anak kami kalau memang ada tanggapan dipersilakan ya, dipersilakan. Ada tanggapan? Tidak ada. Kelompok 2 tidak ada? Tidak. 3? Tidak. Berarti benar yang telah kita kerjakan itu ya, nilainya adalah yang telah dibacakan oleh anak kami tadi. Benar. Baik, anak-anak, kalau memang ada pertanyaan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak dari tadi tentang lingkaran, maka dipersilakan untuk bertanya. Baik kelompok 1, 2, dan 3 silakan. Apa kira-kira yang belum dimengerti, yang belum dipahami, silakan. Ayo cepat, bertanyalah. Tanya, semangat. Semangat. Jangan tunggu teman. Silakan tanya. Apa Nan? Ada pertanyaanmu? Masih ragu-ragu ya? Jangan malu-malu lah. Harus berani. Ya. Baik, tidak ada. Baik, anak-anak, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin anak-anak kami sudah mengerti ya dari awal sampai dengan terakhir tentang bentuk-bentuk daripada lingkaran. Jadi anak-anak dari pembelajaran ini tadi itu dimulai dari materi lingkaran ya dan bentuk-bentuknya. Jadi semua ya apa yang kita kerjakan mungkin sudah menjadi perkembangan pendidikan anak kami, bagaimana cara menghitung diameter dan luas lingkaran. Nah, dari pembelajaran lingkaran sampai di sini, mungkin mari kita simpulkan ya. Jadi simpulannya apa kira-kira yang kita sepakati? Gimana? Silakan ada yang bertanya. Kita simpulkan. Ya. Yaitu dan juga bentuk-bentuk daripada lingkaran. Itulah
yang kurang semangat belajar pada pagi hari ini, ada juga yang semangat, ada yang masih ragu-ragu, ya. Jadi anak-anak kami jangan patah semangat, selalu semangat, ya. Selalu mencari solusi, yaitu belajar di rumah, ya. Baik, pembelajaran selanjutnya kita masuk ke pembelajaran